Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Faiza Subandi dengan NIM 2119294. Di sini video kali ini dibuat guna memenuhi tugas AEDP kelas D yang diampu oleh Bapak dosen Muhammad Agus Salim. Di video ini saya akan membacakan atau menjelaskan hasil dari kerjaan saya atau jawaban saya, yaitu tentang pengembangan aplikasi nilai-nilai entrepreneurship pada tingkatan SMP, SMA, PAUD, dan SD, dan juga pendidikan non formal, yaitu saya mengambil pondok pesantren. Yang pertama yaitu pada nilai mandiri. Nah, mandiri itu suatu sikap untuk tidak menggantungkan keputusan kepada orang lain, dengan melakukan pekerjaan kemampuannya sendiri tanpa meminta bantuan kepada orang lain. Nah, pengembangan aplikasi nilai entrepreneurship ini pada tingkat SMP dan SMA yaitu seperti kan sudah menunjukkan jiwa entrepreneurship. Adapun upaya yang dilakukan di tingkat SMP dan SMA ini salah satunya mulai diajarkannya mata pelajaran seperti prakarya. Nah, di mana hal tersebut dapat menimbulkan sikap kemandirian siswa yang biasanya dalam mata pelajaran prakarya ini siswanya dituntut untuk mampu mengerjakan sesuatunya dengan diri sendiri. Contohnya itu seperti kegiatan yang menimbulkan sikap kemandirian seperti contoh lainnya berangkat sekolah dengan sendiri tanpa diantar, seperti itu. Terus pengembangan aplikasi nilai mandiri pada tingkat PAUD dan SD itu kan pengembangan mandiri pada anak tingkat PAUD dan SD itu biasanya anak-anak kan masih tergolong yang masih diawasi oleh orang tua. Nah, adapun cara mengaplikasikannya yaitu dengan cara mengajarkan hal-hal kepada anak agar melakukannya itu serba sendiri, tidak bergantung kepada orang lain atau orang tuanya. Seperti halnya mengambil dan menaruh benda sendiri. Contoh lain, berani izin ke belakang atau kamar mandi saat kebelet pipis tanpa diantar. Yang ketiga, pengembangan entrepreneurship pada pendidikan non formal yaitu pada pondok pesantren, yaitu dengan cara santrinya di dalam pondok itu diharuskan menaati peraturan pondok. Nah, di situ akan timbul nilai mandiri pada santri tersebut. Nilai yang kedua yaitu kreatif. Kreatif itu suatu kemampuan seseorang atau kelompok dalam menciptakan hal-hal yang baru atau cara-cara baru yang berbeda dari suatu yang sudah ada dari sebelumnya. Nah, pengembangan aplikasi nilai kreatif ini di tingkat SMA dan maksudnya SMP dan SMA yaitu pada kegiatan belajar, yaitu proses berpikir kreatif itu dirangsang dengan cara siswanya mengajukan pertanyaan untuk menemukan masalahnya sendiri, untuk menggunakan imajinasinya dalam mengemukakan macam-macam gagasannya. Contoh, biasanya kan guru mengajarkan untuk contohnya membuat karya seni siswa, contohnya seperti itu. Nah, selanjutnya pengembangan nilai kreatif pada tingkat PAUD dan SD itu dengan cara pendidik membuat sebuah
kompetensi di mana akan menjadikan anak berpikir tanggap dan bergerak cepat, seperti memberikan anak-anak sebuah tebak gambar atau lomba mewarnai dan lomba menggambar. Nah, disinilah kemampuan berpikir anak akan terasa. Yang ketiga, pengembangan nilai kreatif pada pondok pesantren, yaitu dengan penerapan sistem kurikulum atau pembelajaran ekonomi kreatif terhadap perkembangan jiwa berwirausaha di lingkungan pesantren pondok. Nilai yang ketiga yaitu berani menanggung resiko, yaitu suatu sikap yang siap dengan keadaan yang akan menimpa atau dihadapi diri dari keputusan yang diambil. Adapun pengembangan nilai berani menanggung resiko pada tingkat SMP dan SMA, yaitu misal seorang siswa dihadapkan pada suatu situasi di mana pada salah satu temannya yang ada kehilangan uang sehingga tidak memiliki uang jajan. Nah, maka siswa tersebut akan menghadapi suatu pilihan, yaitu membantunya atau tidak membantunya. Nah, di sini siswa tersebut harus menimbang resiko atas keputusannya. Kalau membantunya berarti uangnya akan berkurang, atau dengan pilihan yang kedua yaitu tidak membantunya. Nah, dari contoh tadi dapat dilihat dari nilai-nilai entrepreneurship tidak harus dipraktikkan pada pelajaran saja, namun bisa dipraktikkan dalam situasi yang nyata. Terus pengembangan nilai berani menanggung resiko itu pada tingkat PAUD dan SD itu mengikuti berbagai kompetensi dan kejuaraan atau perlombaan. Nah, siswa yang mengikuti itu harus siap dengan resikonya, misalnya siap menerima resiko kekalahan. Yang ketiga, pengembangan nilai berani menanggung resiko pada pendidikan non formal, yaitu pondok pesantren, yaitu misal ketika anak sudah memutuskan tinggal di pesantren, nah sudah semestinya atau sudah harus siap menanggung resikonya, yaitu jauh dari orang tua. Selanjutnya nilai yang keempat yaitu jujur. Jujur itu mengucapkan apa adanya, tidak berbohong. Nah, kejujuran adalah landasan moral bagi seorang wirausaha, di mana kejujuran ini meliputi kejujuran tentang segala kegiatan yang terkait dengan penjualan produk yang dilakukan wirausaha. Pengembangan aplikasi nilai kejujuran di tingkat SMP dan SMA yaitu pengembangan dengan cara menerapkan reward dan punishment, di mana ketegasan dalam mendisiplinkan siswanya itu untuk jujur harus diterapkan. Karena untuk anak SMP dan SMA biasanya salah satu anak tersebut itu masih ada yang tidak jujur. Nah, seperti halnya mencontek saat ujian dan lain-lain. Jadi di sini tidak hanya hukuman saja, tapi juga ada reward, di mana hukuman itu bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat atau positif, seperti merangkum 2 buku bacaan dalam seminggu. Nah, pengembangan aplikasi nilai jujur pada tingkat PAUD dan SD yaitu bisa dengan cara menerapkan pendidik, di mana anak-anak kan cenderung masih meniru hal apa yang dilihatnya atau masih belum bisa mengontrol dirinya. Nah, pendidik di sini bisa mencontohkan perilaku jujur dan bisa dengan cara bermain peran di dalam kelas saat pelajaran, yaitu diselingi dengan kegiatan bermain.
Pengembangan yang ketiga yaitu pada pondok pesantren dalam nilai jujur, yaitu di pondok pesantren dengan membuat kantin atau koperasi kejujuran. Nah, di mana sistem penjualannya itu dengan kejujuran santrinya, seperti saat akan membeli di situ si pembelinya itu mencatat apa yang dibeli, lalu uangnya ditaruh di kelentung atau di toples yang berisi uang itu. Nah, dari situ akan timbul nilai kejujuran santri agar dianya bisa jujur gitu. Selanjutnya nilai entrepreneurship yang kelima yaitu kepemimpinan, yaitu sebuah kemampuan atau kekuatan di dalam diri seseorang untuk memimpin dan mempengaruhi orang lain. Pengembangan aplikasi nilai kepemimpinan pada tingkat SMP dan SMA yaitu pada pembelajaran di kelas, di mana pendidik membuat suatu kelompok dan kelompok tersebut itu dipresentasikan di depan teman-temannya. Nah, di situ di dalam kelompok itu pasti kan nanti ada yang mampu memimpin atau menjadi ketuanya. Selanjutnya pengembangan aplikasi kepemimpinan pada tingkat PAUD dan SD yaitu dengan cara guru selalu berupaya membangun diskusi kelas melalui tanya jawab, mekanisme pembuatan ketua kelas melalui voting dapat menumbuhkan sikap demokratis peserta didik. Nah, contoh lainnya seperti guru bisa meminta salah satu siswanya untuk memimpin doa. Nah, selanjutnya aplikasi nilai kepemimpinan pada di bidang pendidikan non formal yaitu pondok pesantren, yaitu seperti berani memimpin tahlil, menjadi imam sholat berjamaah, dan seperti memberi tausiah di pondok. Nilai yang keenam yaitu berorientasi pada tindakan, maksudnya yaitu cara berpikir cepat dan bertindak terhadap suatu keadaan untuk menghasilkan solusi permasalahan yang baik dan efektif. Pengembangan nilai berorientasi pada tindakan pada tingkat SMP dan SMA yaitu ketika dalam pembelajaran. Nah, guru memberikan beberapa pertanyaan kepada siswa. Nah, di sini siswa dilatih untuk berani mengangkat tangannya untuk menjawab pertanyaan dari guru. Pengembangan nilai dalam tingkat PAUD dan SD yaitu dengan cara peserta didik itu diberikan ruang dengan fasilitas yang cukup untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa, sehingga sekolah tersebut dapat memiliki prestasi yang dibuktikan sebagai kejuaraan yang diperoleh peserta didik tersebut. Selanjutnya pengembangan nilai berorientasi pada tindakan pada pondok pesantren yaitu santri yang berinisiatif memberikan pertolongan kepada temannya. Misal temannya belum ada uang karena belum kiriman dari orang tuanya. Nah, santri ini memberikan bantuan kepada temannya yang membutuhkan. Selanjutnya nilai yang ketujuh yaitu kerja keras. Kerja keras yaitu melakukan sesuatu dengan bersungguh-sungguh atau suatu upaya untuk menuju kesuksesan dalam hidup. Nah, pengembangan aplikasi nilai kerja keras pada tingkat SMP dan SMA yaitu dengan cara belajar sungguh-sungguh untuk menghadapi ujian atau kejuaraan yang lain. Pengembangan nilai kerja keras pada tingkat PAUD dan SD yaitu siswanya
siswa bersungguh-sungguh dalam berlatih membaca, menulis, dan berhitung. Yang ketiga, ada pondok pesantren, dan contohnya itu pengaplikasiannya pada santri yang berusaha menghafal nadom atau menghafal Al-Quran yang sampai larut malam, bahkan sampai tertidur. Mungkin itu saja penjelasan atau jawaban dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam mempresentasikan hasil saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.